Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, Cirebon. Baik, ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Gini Buya, saya kan seorang anak yang sudah merawat kedua orang tua saya dari sehat sampai dia meninggal Buya. Tapi sampai sekarang saya masih ingat terus orang tua saya, itu Buya. Apakah saya kurang berbakti? Apakah saya banyak dosa pada mereka, banyak kesalahan Buya? Terus bagaimana cara melupakannya Buya? Padahal setiap habis sholat saya kirim doa kepada mereka Buya. Gimana cara melupakannya? Kalau malam mau tidur juga ingat, kalau lagi sholat juga ingat Buya. Kadang-kadang saya sering bukakan selalu pintu, barangkali dia kan orang tua mau masuk Buya. Bagaimana Buya cara melupakannya Buya? Mohon pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda ketemu baginda Nabi, beliau akan mengatakan, innaha rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Itu adalah kasih sayang yang telah Allah titipkan di hati hamba-hambanya seperti Anda. Karena Nabi pernah suatu ketika begitu. Di hadapan beliau ada anak meninggal dunia, bayi. Beliau menangis. Apa ini ya Rasulullah? Innaha rahmatun, rahmat. Itu kasih sayang Anda. Maka Anda segera sambungkan dengan Allah, puji syukur kepada Allah, Allah memberikan kasih sayang. Akan tapi Anda harus masuk wilayah baru lagi. Setelah Anda menyadari itu kasih sayang, Anda masuk wilayah baru lagi. Dengan Allah lagi, maka akan reda nanti. Dengan Allah lagi, Anda masuk wilayah baru lagi, bahwasanya di dalam berduga Anda harus seperti yang disabdakan Nabi. Al-ainu tatma. Waktu Sayyidina Ibrahim, putra beliau, wafat, Nabi mengatakan, mengalir air mata. Mengalir air mata. Nabi menangis. Anda menangis. Tangis bukan kerjaan yang perempuan, Nabi menangis. Wajar. Akan tapi aku tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini poin. Maka tanda tangis Anda tulus, Anda boleh menangis. Akan tapi Anda boleh menangis dan mungkin tidak bisa berhenti dan susah berhenti. Dan tangis yang sesungguhnya. Kalau orang pura-pura nangis, ada orang pura-pura pingsan, pura-pura nangis. Nah, tapi Anda serius. Ada orang pura-pura pingsan, pura-pura menangis. Action saja di antara ada. Dia paling jahat, paling ini ada. Tidak tampak kebaikannya. Kita pun tidak menuduh semacam itu. Cuman ada orang semacam itu, dia divaksin. Nangis, ini, turak-turak, ini. Selama ini dia tidak pernah ngurus, tidak pernah ini peduli, tidak pernah ini, atau bagaimana. Bisa. Kami ingatkan, jangan pura-pura dalam urusan semacam ini. Tapi kalau ada yang menangis sesungguhnya, Anda jangan Anda tuduh juga ini bohongan. Sebab kadang-kadang ini permasalahan kita ini adalah di kebohongan. Dia action saja, dia nangis, nyesel, ngeru-ngeru, deru-deru. Di saat masuk kamar sudah hilang tangisnya tangis action. Tapi sebaliknya tangis Anda yang serius adalah justru kebalikannya. Di depan orang Anda mungkin bisa menahan, tapi di saat Anda tutup di kamar Anda yang sepi mungkin akan derai air mata. Itu serius. Bukan tangisnya di depan orang, bukan. Tapi menangis di depan orang bukan dilarang. Nabi mengatakan biarkan, saya mengatakan innaha rahmatun, itu adalah rahmat kok. Baik, tapi setelah Anda menyadari ini adalah rahmat, baru Anda masuk langkah berikutnya. Apa itu? Tidak melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Lalu bagaimana maksudnya? Jangan sampai karena Anda dirundung duka itu lalu Anda hilang senyum kepada suami Anda. Anda ihtisab minallah. Anda senyum kepada suami, niatkan ya Allah, semoga dengan senyumku kepada suamiku itu jadi pahala untuk ibundaku. Lihat, Anda boleh berubah kan?
Anda sayang atau tidak dengan Anda ingin ngirim kebahagiaan kan? Iya, kebahagiaan, jadikanlah perilaku Anda baik untuk ibunda Anda. Anda pengen bikin Anda ya Allah, saya mau ketemu suamiku. Bismillah, saya akan basuh mukaku, saya akan dan ini ketemu suamiku. Saya harus tidak boleh nangis. Bismillah, wahai suamiku, saya niatkan karena Allah agar pahalanya sampai kepada ibundaku. Jangan Anda turuti, kalau terus-menerus Anda bikin susah orang yang di kiri kanan Anda. Dan memang yang diri kanannya tidak boleh melarang, jangan nangis. Nggak boleh dilarang, nggak boleh kita melarang nangis, biarkan menangis. Tapi Anda, kalau Anda cinta ibunda Anda tahan itu semuanya. Lalu ganti dengan keyakinan bahasanya, dengan aku menahan, aku tebar senyum, aku memang ada kesedihan. Itu obatnya justru karena apa? Tangis Anda itu karena apa sih? Kalau tangis Anda alasan benar, aku tangisku karena ibundaku meninggal, aku belum banyak berbuat baik. Oke, benar Anda meyakini begitu? Iya, saya belum banyak berbakti. Ngerti tidak baktinya setelah meninggal? Apa itu? Berbuat baik kita saat di dunia. Apa? Keluarkan harta. Kalau hanya tangis saja ternyata kita tidak mengeluarkan harta kita untuk ibunda kita. Kita tidak pernah mencoba berbuat baik untuk ibunda kita. Bohong tangis kita. Ibunda kita tidak minta kita peluk lagi hari ini. Ibunda kita tidak minta transferan duit. Ibunda kita ingin kita berbuat baik lalu pahalanya mengalir kepada beliau. Ayo, nah ini. Kalau Anda jujur, saudariku yang kucintai, semuanya yang dirundung duka, yang saya kami cintai, ketahuilah bahwa kejujuran Anda dalam menangis akan terbaca dalam perilaku Anda. Jika perilaku Anda adalah kebaikan-kebaikan lalu Anda hadirkan untuk orang tua Anda, maka ketahuilah tangis serius. Tapi kalau tangis Anda adalah tidak pernah dibarengi dengan itu semuanya, jangan-jangan tangis bohong. Sebab tangis itu kan sedih. Sedihnya karena apa? Anggap saja dia bisa komunikasi kepada ibu. Aku nyesal, belum merawat ibu dengan benar. Baik, ibu minta apa? Minta air. Anda kasih atau tidak? Kasih. Sementara ibumu tidak minta air, tidak minta duit. Minta panjatan doa. Minta doa. Nah yuk. Maka Anda orang berubah. Ingat, oh ibuku tidak perlu tangisku. Ibuku tidak perlu tangisku. Ibuku perlu amalku. Sampai ada ibundanya meninggal. Atau suatu ketika anaknya meninggal. Ada suatu ketika seorang wanita menghadap kepada kami, kurang lebih kebalikannya, anaknya meninggal. Suaminya sedih, kebingungan. Sepanjang anakku, istriku, anaknya meninggal, terus dia. Akhirnya apa? Urusan dengan suaminya sebenarnya tidak perhatikan. Datang kepada kami, saya ingat kamu. Anakmu akan menjadi mulia dan akan bahagia, senang kalau melihat kamu bisa baik-baik dengan bapak, suaminya. Harus berubah, berdandan yang cantik dan sebagainya. Nanti akan hilang. Jangan terus dituruti. Karena apa? Kesenangan orang yang telah meninggal dunia adalah melihat kebaikan yang kita lakukan waktu di dunia. Maka kepada Anda yang bertanya, ibunda Anda akan bangga, akan senang kalau Anda selalu menebar senyum dengan suami Anda, dengan orang di kiri kanan Anda. Bukan Anda takut-takuti dengan tangis Anda. Tapi kita tidak, bukan kami melarang Anda menangis, tidak. Tapi Anda tangis Anda rubah sekarang. Kalau Anda terus berlarut seperti itu, justru Anda akan masuk penyakit yang selama ini kita wanti-wanti, kita waspadai. Anda akan depresi nanti. Anda mikir, terus apa sih maksudnya tangis Anda itu apa? Saya ingin nolong ibuku, saya ingin. Loh, nolong kan tidak begitu. Ibu sudah dikubur. Nolong dengan amal baik. Mau lihat, reda. Oh gitu ya. Sudah ada punya tabungan, aku potong buat ibuku. Plong, aku sudah nolong ibuku. Aku sudah ngirim ibuku. Anda hilang. Tangis Anda akan hilang. Anda tidak akan masuk wilayah terpuruk lagi, tidak akan masuk wilayah depresi, stres dan sebagainya. Lakukan ini, insya Allah Anda sampai kepada ketenangan, ketentraman. Insya Allah. Ingat, Anda punya hati yang baik. Tapi Anda harus lanjutkan. Anda tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah. Kemudian lanjutkan lagi, berbuat baiklah yang banyak, termasuk menebar senyum dan sebagainya, berbuat baik kepada suami dan yang lainnya, diniatkan semoga itu menjadi kebaikan untuk orang tua. Maka setelah itu Anda akan tampak ceria, tangis Anda akan hilang setelah itu. Dan duka Anda akan hilang, berubah menjadi kebahagiaan. Karena apa? Anda bangga dengan diri Anda bangga karena Anda bisa berbuat baik untuk ibunda Anda. Wallahu a'lam bishawab.